الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم شافي هذا الجزء وكان سمر الدين وشكرا لي بسم الله الكيس من نفسي بسم الله الحمد لله ورحمة الله وبسم الله الرحمن الرحيم يا مشرق مدنا قلقان وسنة مشرق الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى حسن وزلنا تغضى وشعب الرحمن وغفره ويعيد علينا ببركاته وسراره وانواره وعوضه ونفحته في الدين والآخرة. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن جماعة أن الله يرد درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik daripada Allah kita dapat berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, di majelis ilmu di mana Allah turunkan banyak rahmatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendapatkan bahagian daripada rahmat yang Allah turunkan di tempat yang mulia ini, dan semoga kita dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat memperbaiki muamalah kita kepada Allah dan muamalah kita kepada sesama manusia, dan dalam hal ini dalam memperbaiki akhlak dan adab kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita masih membicarakan tentang adab seorang murid. Masih dalam bab fi adabil muta'allim. Malam ini kita masuk pada adab yang ke-9. Ya. Adab yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihulumihi fid daraini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu anhu. At-tasi'u At-tasi'u yang ke-9, ayyuhsina khitabahu ma'asy-syaikhi biqadril imkan. Hendaknya dia memperbaguskan percakapannya bersama gurunya
sedapat mungkin. Wala yaqulu lahu, dan janganlah dia berkata kepada gurunya, lima, kenapa? Wala nusallimu, kita jangan ngomong saya nggak setuju, saya nggak terima, kami tidak menerima. Wala man naqala hadza, dan janganlah kita ngomong, janganlah kita bicara siapa yang mengatakan ini, artinya siapa yang menukil ini. Wala aina maudi'uhu, jangan juga kita berkata di mana sumbernya, di mana tempatnya. Wasyibhu dzalika, dan yang semisal dengan itu. Jadi pada adab yang ke-9 kita diajarkan bahwa kalau guru berkata sesuatu, kita jangan banyak protes, ya. Kenapa begini? Misalkan guru kita jelaskan tentang hukum ini tentunya. Kemudian kita langsung merespon, kenapa begini? Kami nggak setuju, saya nggak setuju, saya nggak sependapat. Atau ini perkataan, ini pendapat dari mana? Atau sumbernya apa? Nah, itu omongan yang kurang pas, ya. Bagi orang sekarang mungkin biasa-biasa saja, ya. Kita bicara kritis kepada seseorang. Tapi ternyata dalam bab menuntut ilmu, apa yang diucapkan seperti itu merupakan sesuatu yang kurang beradab. Ya, sesuatu yang kurang beradab. Kalaupun misalkan kalau kita ingin bertanya, ya, tentang apa yang disampaikan oleh guru kita tentang sesuatu hukum, maka ada caranya, ada sopan santunnya atau tata keramanya. Jadi jamaah, masalah adab ini memang sesuatu yang sudah sangat langka. Ya. Orang tua kita itu sering, ya, kalau lagi ngomelin sama anaknya, ngomel nih ibunya, nyunyunyunyunyunyunyuny. Terus anak ini ngejawab gitu ya. Kalau orang tua lagi ngomong gak usah pakai balas kan gitu ya. Jangan pakai ngomong, jangan pakai balas. Itu sebetulnya adab. Orang dulu, ya kita ngomongin orang dulu nih. Karena orang dulu adabnya lebih bagus daripada kita. Orang dulu kalau diomelin sama orang tuanya diem, nggak ada yang bantah. Betul nggak tuh? Saya tanya yang orang-orang dulu nih. Betul nggak? Dulu kan kalau ya yang kelahiran di bawah tahun 60 ya, itu masih dijaga tuh. Kalau orang tua ngomel nggak ada yang berani bantah, diem, ya kan? Nah, itu masih dipakai sama orang-orang tempo dulu. Ya, kalau orang lagi ngobrol, orang tua lagi nggak ada tamu, itu pantang. Kalau misalkan anaknya lewat di depan tamu bolak-balik, itu diomelin. Adabnya masih dipakai. Zaman sekarang orang tua lagi ngomelnya belum kelar, anaknya balas omelan ibunya. Sekarang terjadi, ya kan? Nah, jamaah, ternyata kenapa orang tua kita ngomel kalau kita lagi diomelin kita disuruh diem, ya? Itu ternyata ambilannya ada sama dengan ini, ya. Kalau kita lagi dengerin guru dan kita kurang sependapat, jangan pakai protes. Kok begitu? Itu dari mana tuh omongannya? Sumbernya apaan? Nah, itu kurang adab dalam bab menuntut ilmu. Begitu ya. Nah, jadi jamaah, ini bukan kata saya, ini kata pengarang kitab. Kita kan sama-sama ngaji, ya. Bukan keinginan saya ataupun keinginan sesiapa, tapi ini adalah adab yang diajar oleh para ulama secara turun-temurun. Ya, jadi ini harus juga kita praktekkan dalam kehidupan zaman ini, di mana kita sudah kehilangan tentang adab yang mulia. Fa in arada istifadahu, apabila dia ingin beristifadah, mengambil faedah.
Artinya dia mau ngambil lebih ya dari apa yang diajarkan. Talattafa fil wusuli ila dzalika, maka dia berlemah lembut dalam usahanya mencapai tujuan itu. Summa huwa fi majlisin akhara aula ala sabilil istifadah. Kemudian dia berada di majlis yang lain, daripada gurunya itu lebih utama atas jalan istifadah. Jadi saya jelaskan sedikit, istifadah itu artinya kita mau nambah ya. Apa yang sudah guru kita sampaikan, kita merasa belum puas, kita kepengen ada faedah lagi, tambahan lagi. Kita mau bertanya tentang sesuatu ya. Kalau mau istifadah kepada guru, kata pengarang, sampaikan dengan cara yang lemah lembut, jangan maksa, jangan pakai ngatur. Tapi yang lebih utama, ya kalau kita mau istifadah, mau dapat lebih daripada guru kita, cari majelis guru kita di mana dia ngajar. Misalkan guru kita ngajar di masjid ini, kita mau istifadah lagi, mau nambah lagi, ya lebih baik kita cari majelis di mana guru kita ngajar. Contohnya kita dengar guru kita ngajar di tempat yang lain, kejar. Itu namanya istifadah yang lebih baik begitu. Ya, istifadah yang lebih baik seperti itu. Nah, ini ditempuh oleh guru-guru kita. Guru-guru yang hebat-hebat di antara para ulama Betawi. Ketika mereka ingin istifadah kepada gurunya, itu dikejar gurunya, Pak. Dikejar gurunya. Nah, ini kita ambil contoh ya, Mu'allim Syafi'i Hadzami. Beliau itu mulazamah dengan guru utamanya yaitu Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur. Bungur di mana Bungur, Pak? Senen ya? Nah, Bungur tuh di Senen. Mu'allim Syafi'i Hadzami itu aslinya bukan di situ. Bukan di daerah Bungur, tapi daerah Batu Tulis. Ya. Tapi karena dia kepengen istifadah kepada gurunya, lebih dekat kepada gurunya, beliau ini pindah rumah atau dia sewa rumah dekat dengan rumah gurunya. Jadi biar gampang mulazamah dengan beliau. Ya tuh. Kemudian ketika Habib Ali Bungur pindah ke Condet, ya, pindah ke Condet, itu tetap mulazamah kepada gurunya sampai wafat. Ya, nah begitu. Itulah cara bagaimana seseorang murid ingin mendapatkan ilmu daripada gurunya. Dikejar terus kemana pergi gurunya ini. Makanya Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dia membuat satu syair tentang Mu'allim Syafi'i Hadzami. Terjemahnya lebih kurang begini. Engkau berjalan perlahan bersama yang lain, tapi engkau sampai lebih dulu dibanding yang lainnya. Lebih kurang begitu terjemahannya. Jadi beliau ini sama seperti yang lain ya dalam hal mengajinya. Tapi Allah memberikan kelebihan kepada beliau di mana beliau pada akhirnya unggul daripada yang lainnya. Kenapa begitu? Karena memang beliau ini punya keinginan kuat untuk belajar kepada gurunya. Dikejar kemana saja itu. Ya, mulazamahnya luar biasa, istifadahnya luar biasa. Kemana gurunya pergi dia akan datang. Tuh, Mu'allim Syafi'i Hadzami. Makanya beliau kenapa disebut dengan lautan ilmu, ya, lautan ilmu. Kalau orang pergi ke mana, ke Timur Tengah, ke Mekah dan sebagainya yang sekitar situ, kalau disebut nama Mu'allim Syafi'i Hadzami, beliau akan sebut itu orang alim, ulama. Padahal nggak pernah ngaji ke luar negeri. Ngajinya di Jakarta. Tapi ilmunya, Masya Allah. Dari mana beliau dapat itu semuanya? Nih, karena beliau juga menjaga adab kepada gurunya dan terus mencari istifadah kepada guru-guru yang dia lazimi itu. Ya, nah gitulah jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian wa an ba'dis salafi, dari sebahagian salaf, riwayat dari sebahagian salaf, man qala li syaikhihi, barang siapa yang berkata kepada gurunya, lima, kenapa? Ya.
lam yuflih abadan. Dia tidak akan pernah berjaya selamanya. Intinya, kalau ada murid yang suka protes kepada guru, nggak akan pernah berjaya. Ini riwayatnya. Kalau ada murid yang berkata kepada gurunya 5, kenapa begitu? Ya. Lam yuflih abadan. Dia tidak akan pernah berjaya selamanya. Begitu. Makanya Pak, saya baru paham sekarang. Kenapa Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ya, Kiai Abdullah Syafi'i itu setiap kali beliau taklim dia nggak pernah kasih yang namanya sesi tanya jawab. Saya dapat cerita dari anak keturunannya, ya. Kiai Abdullah Syafi'i itu nggak pernah mau buka sesi tanya jawab di taklim, ya, di taklim nggak mau. Takut apa? Takut murid itu masuk dalam kategori ini. Gitu. Takutnya muridnya ini nanyanya nggak pakai adab. Nanyanya begitu akhirnya malah jatuh kepada perbuatan yang kurang beradab. Begitu, Pak. Ya. Tapi mungkin orang zaman sekarang apalagi di perkantoran kalau kajian agama nggak ada sesi tanya jawab kayaknya kurang afdol, ya, gitu ya. Nah, itu mungkin keadaannya berbeda bagi masyarakat yang masih awam, yang mereka sangat perlu kepada ilmu pengetahuan agama, mungkin keadaannya berbeda. Ya. Jadi jamaah, pertanyaan yang ingin disampaikan kepada guru juga itu harus disampaikan dengan cara yang beradab, begitu. Ini kita diajari nanti. Fa idza dzakara asy-syaikhu syai'an, apabila guru menyebutkan tentang sesuatu, fala yaqul hakadza qulta, maka janganlah dia berkata ini yang kau katakan, au khataroli, atau inilah yang ada di benak aku, au sami'tu, oh aku sudah dengar. Guru udah ngomong, guru baru sampai sesuatu dia ngomong, saya udah dengar guru, ya, itu nggak sopan. Au hakadza qala fulan, ini fulan yang berkata, gitu. Illa an ya'lama ithara syaikhi dzalika, melainkan kalau dia mengetahui gurunya itu tidak mengapa kalau dia berbuat demikian. Wa hakadza la yaqulu qala fulanun khilafa hadza, dan janganlah juga dia berkata fulan berkata yang berbeda dengan ini. Gurunya ngomong begini kemudian si murid ngomong tapi si fulan ngomongnya beda tuh, pendapatnya beda si guru, ya. Nah, gitu itu enggak adab. Au rawa fulanun khilafahu, atau si fulan meriwayatkan yang berbeda dengannya. Au hadza ghairu sahih, atau dia berkata ini enggak sahih, ini tidak betul. Wa nahwa dzalika, dan yang semisal dengan itu. Nah, jadi jamaah, ucapan ketidaksetujuan kita terhadap guru itu sebaiknya jangan disampaikan ketika beliau sedang memberikan pelajaran, ya. Maka kita sebaiknya diam saja, ya, sebaiknya diam saja, ya. Kalaupun misalkan ada yang ingin disampaikan, nanti ada caranya. Wa idza asarra asy-syaikhu ala qaulin au dalilin wa lam yazhar lahu, apabila si guru ini bersikeras, ya, bersikukuh atas satu ucapan atau dalil yang tidak nampak baginya. Artinya pendapat guru ini sebetulnya tidak betul, tapi gurunya bersikeras ini pendapat betul padahal tidak, ya. Au ala khilafi shawabin, atau dia bersikeras atas pendapat yang salah, sahwan, karena dia lupa. Fala yughayyiru wajhahu au ainihi au ainaihi, maka janganlah dia mengubah wajahnya, mengubah air wajahnya ataupun matanya. Artinya kalau kita fala yughayyiru wajhahu au ainaihi, maka janganlah dia ini menampakkan perubahan wajahnya ataupun matanya. Au yushiru ila ghairihi kal munkiri lima qalahu, atau dia mengisyaratkan kepada selainnya seperti
kepada sebagai orang yang tidak bersetuju terhadap apa yang dia katakan. Bal ya'khuduhu bibishrin zahirin, dan dia tetap mengambil ataupun bersikap dengan sikap yang baik ya, dengan wajah yang tidak berubah. Jadi misalkan maksudnya begini Pak, maksudnya kalau seandainya guru kita menyampaikan pendapat yang menurut kita pendapat ini salah, ya, pendapat ini salah, tapi guru kita kekeh ini pendapat seolah-olah benar gitu ya. Pokoknya kita ini tahu deh, pokoknya itu salah gitu ya. Tapi guru kita merasa itu betul. Guru kita ngomong begitu karena sahwan, karena lupa. Nah, kata pengarang kitab, maka kita jangan nampakkan di wajah kita bahwa kita ini nggak setuju dengan apa yang disampaikan guru. Kan beda Pak ya, kalau disampaikan sesuatu kayak nggak setuju tuh kelihatan dari wajahnya. Kayak gimana itu? Kayak nggak percaya, kayak mengerutkan kening gitu ya. Matanya dibeda-bedain, gitu. Seolah-olah nggak setuju gitu ya. Nah, kata pengarang kitab sebaiknya jangan begitu. Kalau mau membetulkan si guru, berikan isyarat kepada selainnya ya, seolah sebagai satu perbuatan, satu sikap yang tidak bersetuju dengan apa yang dia katakan. Ya. Jangan melalui dirinya tapi melalui orang lain, gitu. Wa in lam yakun asy-syaikhu musiban li ghaflatin aw sahwin aw qusuri nazarin fi tilkal hal. Seandainya si guru itu tidaklah betul, dia tidak betul, salah, misalkan gurunya salah. Li ghaflatin, karena misalkan kelalaiannya, aw sahwin atau kelupaannya, aw qusuri nazarin atau kekurangan pengetahuannya, kekurangan pertimbangannya. Fitil kalhal, pada keadaan itu, fa innal ismata fil basyari lil anbiya'i sallallahu alaihim wasallam. Karena sesungguhnya kemaksuman itu, keterjagaan daripada salah pada manusia itu hanya ada pada nabi, para anbiya, bukan pada manusia biasa. Artinya, kalaupun guru kita salah, kalau guru kita salah karena dia lupa, atau karena dia lalai, atau karena memang dia nggak tahu, ya, karena kelalaiannya itu, maka kita harus bisa memahaminya, karena sesungguhnya yang tidak punya salah cuma para anbiya. Begitu. Ya, insya Allah kalau gurunya ini guru yang baik, seandainya ada yang nasihati dia akan terima. Ya. Kalau guru yang baik, kalau dia salah dinasehati, dia akan menerimanya. Itu nanti ada bab yang sebelumnya kan kita sudah bahas, kan? Guru yang baik itu adalah guru yang senantiasa bisa menerima teguran. Gitu. Tidak mudah tersinggung. Jamaah, apalagi di dalam bab mengenai ta'lim ini memang ujian bagi guru apabila ditanya tentang sesuatu, maka kebanyakan guru itu mereka akan malu menjawab tidak tahu. Ya. Banyak yang memaksakan menjawab padahal sebetulnya mereka tidak tahu jawaban itu. Nah, di antara adab seorang guru ketika ditanya tentang sesuatu perkara dan itu tidak diketahuinya, maka dianjurkan untuk dia berkata, la adri, saya tidak tahu. Ya. Karena orang yang berani berkata saya tidak tahu, itulah ilmu. Orang yang berani menjawab tidak tahu, itu adalah ilmu. Imam Malik bin Anas pernah didatangi orang yang datang dari Maghrib, dari Maroko. Bayangin Pak, Maroko itu ujung barat pulau Afrika. Datang ke Madinah, itu berbulan-bulan perjalanannya. Bertanya kepada beliau tentang 42 masalah agama.
42 masalah agama. Ketika ditanyakan kepada beliau dari sekian banyak pertanyaan, 36-nya itu dijawab tidak tahu. Imam Malik 36 pertanyaan dijawab tidak tahu. Selebihnya baru dijawab. Ini yang nanya, dia bingung. Ya Imam, saya ini jauh-jauh datang kemari ingin bertanya tentang perkara yang menjadi persoalan di negara saya. Nanti saya ngomong apa sama orang kampung kalau kebanyakan yang Anda gak jawab nggak tahu, ya kan? Nggak sampai separuh tuh Pak. 42 yang dijawab cuman berapa tuh? Sebelumnya 36 dijawab nggak tahu. Kan nggak sampai separuh. Kalau kita bilang nggak sepadan sama ongkos datang jauh-jauh, cuman dapat beberapa jawaban. Kata Imam Malik apa? Kamu bilang saja sama orang kampung kalau Malik bin Anas nggak tahu. Gitu. Nah ini yang mulai jarang ya dimiliki oleh para guru, para ulama gitu ya. Apalagi kalau misalkan pertanyaan itu disampaikan taklim itu disiarkan di televisi, di media online dan sebagainya, dan live lagi ya. Ditanya kira-kira pernah nggak kita lihat ustadz, kiai, guru siapa saja ketika live, ada nggak yang pernah berani katakan saya nggak tahu? Ada nggak yang pernah lihat? Kayaknya nggak pernah. Hampir semuanya dijawab. Dan banyak ya, ini yang saya tahu, yang saya dengar. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ketika dijawab kurang pas, tapi berani jadi jawab gitu. Nah ini ujian bagi para kiai, para guru, para ulama. Ya, baik. Terus wal yatahaffaz min mukhatabati syaikhi bima ya'taduhu ba'dun nasi fi kalamihi wa la yaliqu khitabuhu bih. Dan hendaknya dia menjaga dari perkataan, dari perbicaraan kepada guru dengan perkataan yang biasa disampaikan kepada orang lain dalam ucapannya yang tidak layak diucapkan kepada gurunya. Misal seperti Ishbika, kenapa denganmu? Fahimta, kamu sudah paham? Sami'ta, kamu sudah dengar? Watadri, kamu tahu? Wa ya insan, wahai manusia, wa nahwu dzalik, dan semisal yang demikian itu. Nah ini jamaah saya pernah bahas nih beberapa pertemuan yang lalu. Ini kalau bahasa Arab mungkin kita nggak terlalu paham. Terjemahnya juga ini biasa aja Ustaz nih kayaknya nih. Ishbika, kenapa denganmu? Maksudnya gini, kadang-kadang kita ngomong sama guru nggak dibedakan antara guru dengan teman. Contohnya ya, ini kalau pakai bahasa kita lebih mudah nih. Kalau kita ngomong sama teman, nanya kabar, nanya keadaan, ente kenapa? Biasa nggak tuh? Ente kenapa? Gitu, biasa nggak ya? Biasa. Tapi kalau sama guru ngomong begitu, ente kenapa Ustaz? Ente kenapa? Begitu. Sopan nggak tuh kira-kira? Nah ini maksudnya. Tapi kalau pakai bahasa terjemah kitab itu kurang kelihatan. Kenapa dengan Anda? Kenapa dengan kamu? Itu kurang pas, kurang kena gitu ya. Pakai bahasa kita data itu. Ente kenapa Ustaz? Ah ente kenapa? Itu bahasa sama temen gitu. Jangan begitu sama guru, ya. Bedain, kita udah bahas minggu yang lalu. Kalau sama guru pakai domir antum, ya kan? Antum kenapa Ustaz? Antum kenapa gitu ya? Jangan pakai ente. Ini kadang-kadang udah ngaji pada nggak paham juga, ya. Karena kebiasaan ngomong sama teman begitu, disangkanya ente itu udah bagus banget kali. Daripada lo kan gitu ya. Daripada lo dengan ente, padahal ente juga kasar juga. Artinya kurang pas disampaikan kepada guru. Ya. Nah, ini pengajaran buat kita semuanya, ya.
kepada kita, pelajaran buat kita semuanya. Jadi jangan disampaikan perkataan kepada guru seperti perkataan kita kepada kawan-kawan. Bedain, gitu ya. Baik, kemudian wa kadzalika la yahki lahu ma khutiba bihi ghairuhu mimma la yaliku khitabu syekh bih. Begitu juga dia tidak menceritakan kepada guru apa yang disampaikan dengannya daripada selainnya dari perkara yang tidak layak disampaikan kepada si guru itu. Wa in kana hakian, sekalipun hanya cerita. Misal seperti misalnya qala fulan li fulan, berkata fulan kepada fulan, anta qalilul bir, kamu tidak ada kebaikan, kamu sedikit kebaikan. Wa ma indaka khair, kamu enggak punya kebaikan, ya gitu ya. Wa syibha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Bal yaqulu idza arada al-hikayata ma jaratil 'adatu bil kinayati bih. Akan tetapi dia berkata apabila ingin menceritakan yang biasa, yang sesuai dengan kebiasaan, dengan kinayah, ya, dengan perumpamaan. Misalnya qala fulanun li fulanin al-abdu qalilul bir. Si fulan berkata si fulan bahwa al-abdu qalilul bir, dia sedikit kebaikan. Wa ma indal abdi khairun, dia tidak memiliki kebaikan. Nah, ini saya jelasin lagi nih, kalau pakai terjemahan surah pasti agak kurang paham. Jadi, kalaupun kita ngomong cerita sama guru, ya, kita lagi ceritain orang nih sama guru kita. Jadi, jangan pakai perkataan yang kurang pas gitu ya. Misalkan Ustadz, tadi si fulan ngomong sama si fulan, dia berantem. Dia ngomongnya begini, ente kenapa? Ya gitu. Jangan pakai ente ke dia, kepada guru kita. Tapi kita sampaikan perkataan kepada guru ya dengan perumpamaan. Misalkan si fulan, dia ngomong sama si fulan bahwa si fulan ini tidak memiliki adab, ya. Jangan cerita kepada guru seperti kita cerita kepada teman kita. Mudah-mudahan bisa dipahami nih, ya. Jadi kalau kita mau cerita kepada guru, jangan kita cerita seperti kita cerita kepada teman, ya. Pokoknya cara penyampaiannya itu biar baik gitu maksudnya, ya. Baik. Wa yatahaffazu min mufaja'ati syaikhi bi surati raddin alaih, dan berhati-hatilah dan berjaga-jagalah daripada menyampaikan penolakan kepada guru dengan segera, dengan spontan, ya. Fa innahu yaqa'u mimman la yuhsinul adaba minan nasi katsiran. Maka sesungguhnya ia terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki adab kebanyakannya. Jadi begini maksudnya, kalau misalkan guru kita menyampaikan sesuatu, jangan langsung protes, jangan langsung jawab. Kalau orang yang disampaikan sesuatu dari gurunya kemudian dia langsung protes, itu orang nggak ada adab. Kata pengarang kita begitu. Orang yang biasa langsung nyelentap gitu ya. Nyentap apa namanya? Pokoknya dia ngomong, gurunya ngomong langsung dibalas. Spontan gitu. Kan ada tuh orang yang nggak setuju, kalau nggak setuju langsung ngomong aja, Pak. Ada nggak yang gitu? Ya ada nggak? Nggak setuju nih. Orang lagi ngomong pakai di apa namanya? Diprotes langsung begitu. Ada yang begitu tuh. Orang yang begitu nggak ada adab. Orang yang begitu tidak ada adab, apalagi pada guru. Mithlu an yaqula lahu asy-syaikh, seperti guru berkata kepadanya, anta qulta kadza, kamu berkata yang demikian. Fayaqulu ma qultu kadza, maka dia berkata, aku tidak berkata yang demikian. Au yaqulu syaikhu au yaqulu lahu syaikh, atau gurunya berkata, muraduka fi su'alika kadza, maksud dari pertanyaanmu seperti ini
Au khatara laka kadza, atau apa namanya, yang terbenak bagimu seperti ini, fayaqulu la, kemudian dia berkata langsung jawab la, au ma hadza muradi, atau dia berkata ini bukan tujuan saya, au ma khatar li hadza, aku tidak terfikir yang itu, au shibha dzalika, yang atau yang demikian atau yang semisal dengan itu, bal tariquhu an yatalattafa bil mukasarati anir raddi ala syekh. Akan tetapi dia menyampaikannya itu dengan cara yang lembut, ya, atas penolakan kepada gurunya. Jadi misalkan si guru nanya, apakah kamu berkata demikian, kita jangan langsung ngomong tidak, gitu ya. Kalau kita ditanya sama guru, kamu maksudnya nanya begini, apakah seperti ini? Kita jangan langsung ngomong enggak, nah gitu. Maksudnya diam dulu, ya. Kita sampaikan dengan cara yang lembut. Gimana contohnya? Misalkan kalau guru kita nanya, kamu ngomong seperti ini, begini Tuan Guru, ya. Maksud omongan saya begini. Jangan langsung ngomong enggak, gitu maksudnya. Kalau ditanya, ente ngomong begitu? Enggak. Nah, itu ternyata tuh kurang adab, Pak. Kita ngomong begitu ya, selalunya gitu ya. Ditanya sama guru, ente ngomong begitu? Enggak. Itu berarti langsung mufajaah bisurati raddin alaih. Itu maksudnya orang yang langsung spontan jawab, nolak gitu ya. Enggak. Yang bagus jangan begitu. Ente ngomong begitu? Maaf guru, saya nggak pernah ngomong begitu. Kan lain tuh Pak ngomongnya, ya. Jadi itu maksudnya begitu. Kalau pakai bahasa kita agak susah tadi ya. Baik, kemudian seterusnya. Wa kadzalika idza istafhamahu syaikhu istifhama taqririn wa jazmin. Dan begitu juga apabila guru itu bertanya dengan pertanyaan yang sesungguhnya itu pertanyaan yang sekedar untuk menetapkan saja. Istifham takrir atau istifham jazm, pertanyaan yang nggak perlu jawaban sebetulnya, pertanyaan hanya sekedar menetapkan. Kakaulihi, seperti perkataannya, alam takul kaza, bukankah kamu berkata demikian? Aulaisa muraduka kadza, bukankah maksudmu demikian? Fala yubadiru birraddi alaihi biqaulila, maka janganlah dia segera menjawab gurunya itu dengan jawaban enggak, gitu ya. Ente bukan tadi ngomong gitu? Enggak. Tadi maksudnya gitu. Jangan langsung. Au ma huwa muradi, ini bukan tujuan saya. Ini bukan maksud saya. Bal yaskut, akan tetapi diam dulu. Au yuwarri an dzalika bikalamin latifin yafhamu syaikhu qasdahu minhu. Atau dia menjawab dari yang ditanyakan itu dengan perkataan yang lembut yang bisa difahami oleh guru maksudnya. Ya. Fa in lam yakun buddun min tahriri qasdihi wa qawlihi falyakul fa ana al'an aqulu kadza. Sekalipun seandainya dia mesti menjelaskan maksud ucapannya itu, maka hendaknya dia berkata, saya sekarang berkata begini. Maksudnya begitu. Au a'udu ila qasdi kadza, atau saya ulang tujuan seperti ini. Au yu'idu kalamahu, atau dia mengulang ucapannya. Wala yaqul, dan janganlah dia berkata alladzi qultuhu, yang aku katakan tadi, au alladzi qasadtuhu, atau yang aku maksudkannya, litadammanuhu ar-radd alaih, karena mengandungi penolakan atas gurunya, ya. Jadi jamaah, ini perkara yang juga mungkin jarang-jarang kita tahu, ya. Perkara yang jarang-jarang kita ketahui. Makanya tadi saya katakan di awal, kalau guru kita bertanya tentang sesuatu, ya,
yang tidak perlu langsung dijawab, ya sebaiknya kita berdiam diri dan kita memilih perkataan yang baik, tidak langsung menjawab apa yang dikatakan oleh guru kita. Ya. Ini kalau kita benar-benar ngamalin ini, Pak, kita udah kayak orang Jawa keraton, Pak. Kita kalau ngamalin ini, kita udah kayak orang Jawa keraton. Jawa keraton itu kan Jawanya Jawa yang sangat tinggi tata keramanya kan gitu. Ngomong sama yang tua itu beda. Ya. Bahasanya juga diatur. Bagaimana jalan di hadapan orang yang lebih tua itu diatur. Ya, itu sangat penuh dengan adab sebetulnya itu. Jadi bangsa kita ya itu juga memiliki kearifan lokal yang sama dengan ini. Ya. Di mana adab sangat dijunjung tinggi. Dan biasanya satu tempat yang ada kerajaan biasanya seperti itu. Ya. Ada tata krama, ada sopan santun. Dalam hal keduniawian saja itu ada tata kramanya, apalagi dalam hal menuntut ilmu, maksudnya begitu ya. Kemudian wa kadzalika yambaghi ayyakula fi maudhi'in lima wala usallimu, dan begitu juga sudah seyogianya dia berkata pada tempat di mana dia berkata lima, kenapa? Wala usallimu, aku tidak setuju, aku tidak menerimanya. Fa in qila lana kadza, jika dikatakan kepada kami seperti ini, au fa in mana'ana dzalika, atau jika kami dihalang dengan yang demikian itu, fa in su'ilna an kadza, jika kami ditanya tentang ini, fa in aurada kadza, jika kami dipersoalkan tentang ini, wasyib hadzalika, dan yang semisal dengan itu, liyakuna mustafhiman lil jawab, agar dia berada pada posisi memohon jawaban. Ya, sa'ilan lahu bihusni adabin walutfi ibaratin, dan dia meminta kepada guru dengan adab yang baik dan ungkapan yang lembut, ungkapan yang baik juga. Jadi maksudnya diajar pada bahagian terakhir ini kan tadi di awal kita nggak boleh ngomong sama guru kenapa, ya kan? Guru kita ngomong begini, kita nanya kenapa guru, nggak boleh, itu kan nggak boleh. Atau wala usallimu, saya nggak setuju. Nah, sebagai gantinya kalau kita ingin menyampaikan kepada guru, kita nyampeinnya kepada guru seolah-olah kita butuh jawaban juga. Jadi gini misalkan, guru, seandainya ada yang nanya nih, kenapa begitu, kira-kira jawab apa ya, gitu. Paham nggak? Kan nggak boleh nih, saya ulang lagi ya, biar paham nih. Kan nggak boleh kalau misalkan guru kita ngomong, kita jawab, kenapa guru begitu? Kok begitu? Kan nggak boleh. 5, kenapa? Nggak boleh. Nah, caranya kalau kita kepengen tahu jawabannya, kita pura-pura nanya gitu ya, seolah-olah bukan kita yang seolah-olah bukan karena kita nggak setuju, bukan. Guru, seandainya ada yang nanya ya, fa in su'ilna an kadza, seandainya ada yang tanya kepada kami tentang masalah ini, jawabannya gimana gitu, kan beda tuh ya. Nah, guru kita nanti akan lebih bisa bisa memberikan jawaban tanpa tersinggung gitu loh. Kalau kita langsung ngomong, kok begitu guru, kok gitu ustaz, kok begitu, misalkan gitu ya, nanti guru kita itu jadi kurang nyaman. Makanya ibarahnya itu, ungkapannya harus dipilih ya. Ini kalau begini, seandainya ada yang nanya, gimana guru jawabnya gitu.
Harus dijelasin sama dia. Coba jamaah, dalam hal begini saja kita diatur oleh ulama, jangan sampai kita salah ngomong, ya, salah berkata-kata kepada guru kita, ya. Jadi jamaah, kalau kita sudah belajar ini, kita semakin tahu sebetulnya kita sudah sangat banyak sekali perbuatan yang dianggap kurang sopan sama guru kita, ya, kurang beradab kepada guru-guru kita, ya. Makanya mudah-mudahan dengan kita belajar ini, mudah-mudahan bapak-bapak nggak bosan ya, bapak-bapak tetap istiqomah ngajinya, karena ini belum habis kitabnya nih, masih panjang, ya. Jadi seolah-olah setiap kali ngaji kayaknya kita salah semuanya ini, ya kan? Nggak ada bener-benernya, nggak. Ya Allah, ancur-ancuran kita adabnya nih kalau begini. Makanya mudah-mudahan dengan kita ngaji seperti ini, kita jadi semakin baik pergaulan kita kepada guru-guru kita, terutama guru-guru yang senior yang sudah sepuh, ya. Ini contoh lain, Pak. Contoh nih, tambahan aja. Banyak orang yang sama guru-guru sepuh itu kurang tahu cara bagaimana berkhidmat kepada mereka. Saya masih ingat dibilang sama guru-guru kami di waktu ngaji di Sagofah, kan kalau guru sepuh itu perlu dituntun ya, perlu dipimpin, perlu dituntun. Ya. Dari cara nuntun saja kita diatur sama guru. Kalau nuntun guru yang tua, jangan pegang keteknya. Kita kadang-kadang kalau sama guru yang tua, kita rendeng, kita pegang keteknya. Kayak kita bawa tahanan, Pak, gitu. Atau tangannya kita pegang, itu nggak berada. Bagaimana caranya? Tangan kita taruh di sini, biar guru kita pegang tangan kita itu. Jadi seolah-olah seperti tongkat. Itu. Jangan kita yang pegang tangan dia. Ya. Kita pegang, kita seret-seret tuh guru. Nah itu banyak yang nggak paham dalam hal itu. Tuh sampai tahap itu saja kita diatur oleh para guru kita. Ya, jadi jamaah kalau orang punya adab, cakep kelihatannya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din. Warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.